Halo, semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Manuntu Sitinjak, di Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Kali ini saya akan berbicara mengenai follow up, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tindak lanjut. Ya, follow up adalah salah satu proses yang dilakukan, ya, pada umumnya setelah presentasi, itu untuk membantu mendorong orang-orang yang sudah mendengarkan presentasi untuk segera bergabung dengan bisnis Anda. Dalam hal ini, bisnis kita, Mercy, teman-teman. Nah, banyak sekali kasus di mana orang tidak jadi bergabung itu karena tidak di follow up. Tidak ditanyain kembali, tidak disemangati kembali, sehingga mereka menjadi tertunda bergabungnya, atau bahkan tidak bergabung sama sekali. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sadari bahwa proses follow up adalah hal yang sangat penting. Follow up pada dasarnya, pada prinsipnya adalah membangun relasi teman-teman, ya. Dan orang akan senang melakukan bisnis, menjalankan bisnis maksud saya, dengan orang yang relasinya baik, dengan orang yang dia hormati, dengan orang yang dia percaya. Maka follow up itu adalah suatu proses untuk membangun relasi, sehingga orang yang sudah mendengarkan presentasi itu terbangun kembali keyakinannya, terbangun relasi yang baik, terbangun trust-nya, sehingga dia akan lebih termotivasi dan segera bergabung dengan bisnis yang kita tawarkan. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya, saksikan presentasi berikut ini. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke materi presentasi chapter 7, ya, chapter 7, follow up dari Mercypreneur School Digital Learning. Jadi ini kita sudah masuk ke chapter atau bab yang ke-7, teman-teman, ya. Oke, judulnya adalah follow up. Oke, ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, apa yang menjadi latar belakang dari follow up, apa itu follow up, mengapa kita harus melakukan follow up, apa yang menjadi proses follow up, teknik-teknik follow up, dan kesimpulan, teman-teman, ya. Oke, mari kita lihat satu persatu, ya. Latar belakang. Apa yang menjadi latar belakang bahwa kita perlu membicarakan mengenai follow up? Yang pertama, teman-teman, ada kalanya member berpikir bahwa, atau Anda berpikir jika orang yang sudah mendengar presentasi belum closing atau belum posting, berarti sudah tidak mau. Nah, hal ini perlu dipahami teman-teman bahwa tidak demikian, ya, bahwa justru 80% orang bergabung itu karena di follow up, bukan karena satu kali presentasi. Karena satu kali presentasi belum tentu dia mengerti dan belum tentu dia termotivasi, teman-teman, ya. Belum tentu dia paham, belum tentu dia benar-benar bisa menerima apa value dari bisnis yang Anda tawarkan kepada dia. Maka perlu follow up. Nah, padahal seringkali closing tidak terjadi karena kurang follow up. Itu yang saya sampaikan tadi, ya. Atau tidak di follow up sama sekali, ya. Pernah satu kasus, ya, di suatu tempat, saya tidak pernah perlu sebutkan, ya. Ada satu teman yang sudah mendapat janji sebenarnya daripada orang yang dipresentasi bahwa saya akan join minggu depan. Tetapi karena tidak di follow up sama sekali, tidak ditanyain lagi, maka tentu ya orang itu tidak bergabung. Bahkan dia berpikir mungkin ini bisnis benar nggak sih? Penting nggak sih? Kok saya udah janji gabung seminggu lagi, tapi kok nggak ada dihubungi, nggak ada pertanyaan? Nah, itu teman-teman, ya. Jangan sampai demikian. Nah, kemudian poin berikutnya adalah member tidak mempunyai data yang memadai atas calon member yang sudah dipresentasi, sehingga tidak bisa dilakukan follow up, ya. Jadi saat sudah dilakukan presentasi, dibiarkan begitu saja, tidak ada datanya, tidak ada nomor teleponnya, alamatnya, dan sebagainya, sehingga tidak bisa di follow up. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Nah, kemudian suatu hal penting yang saya sampaikan, ya, bahwa pahami follow up akan menghasilkan 80% closing, teman-teman. Jadi 80% closing itu terjadi itu karena di follow up. Nah, ini adalah pengalaman, teman-teman, ya, sehingga saya bisa mengatakan demikian, ya. Oke, apakah itu follow up? Ya, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tindak lanjut. Artinya ada tindakan
selanjutnya dari presentasi yang sudah Anda lakukan, dari pembicaraan Anda pada saat presentasi dan setelah closing tentunya. Nah, follow up adalah proses tindak lanjut dengan mengingatkan dan meyakinkan kembali calon member untuk melakukan bisnis dengan Anda. Ya, seperti dia sudah berkomunikasi atau berjanji dengan Anda pada saat closing, sehingga calon member terdorong untuk segera bergabung di Mercy dalam rentang waktu yang Anda inginkan. Yang Anda inginkan, teman-teman, tentu Anda inginkan bahwa member yang sudah mendengarkan presentasi Anda atau yang sudah Anda undang ke presentasi itu bergabung secepatnya, teman-teman. Maka follow up itu juga harus dilakukan secepatnya. Jangan tunggu 1 minggu, 2 minggu baru presentasi, lakukan secepatnya ya. Secara umum lakukan itu paling lama 2 kali 24 jam, teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Mengapa penting itu follow up? Mengapa follow up? Nah, alasan pentingnya melakukan follow up, teman-teman. Yang pertama adalah membangun relasi dengan calon member. Seperti saya sampaikan tadi bahwa bisnis itu adalah relasi, teman-teman, ya. Definisi daripada marketing itu adalah membangun relasi yang saling menguntungkan. Itu, teman-teman. Jadi kalau Anda tidak bisa membangun relasi, berarti marketing Anda tidak efektif, teman-teman, ya. Artinya bisnis Anda pun tidak efektif. Artinya bisa lambat bisnis Anda atau tidak terjadi bisnis sama sekali, teman-teman. Maka membangun relasi dengan calon member itu sangat penting. Itu yang dilakukan di dalam suatu follow up, ya, membangun relasi dengan calon member. Lalu yang kedua, hal penting berikutnya adalah meningkatkan pemahaman member, ya. Calon member maksud saya tentang bisnis yang Anda tawarkan. Dalam hal ini adalah Mercy, ya. Mungkin pada saat presentasi dia sudah mulai paham, ya, sudah mulai paham atau mungkin masih kurang paham. Nah, di sini Anda perlu membangun, meningkatkan pemahaman calon member tentang bisnis yang Anda tawarkan, ya. Jadi Anda bisa menawarkan, menunjukkan fakta-faktanya. Nah, lihat nih, aku sudah dapat bonus. Lihat nih, ada teman kita yang sudah bergabung dan sekarang dia sudah dapat bonus. Lihat nih, itu upline saya bonusnya hari ini luar biasa. Nah, itu adalah contoh-contoh yang menguatkan yang Anda bisa berikan. Fakta-fakta itu Anda berikan dan akan menguatkan calon member untuk segera bergabung, ya. Lalu, meyakinkan calon member bahwa Mercy adalah solusi yang dibutuhkannya. Nah, teman-teman, bisnis itu terjadi, ya, karena apa? Karena ada masalah, dan kemudian masalah ini perlu solusi. Maka dalam hal ini, tentu Anda harus menggiring supaya member menyadari masalahnya. Ya, apakah itu masalah kesehatan misalnya, apakah itu masalah keuangan, dan lain sebagainya, ya, setidaknya kedua hal ini. Maka Anda menyadarkan dia, Anda mendorong dia, Anda membuat dia aware kembali bahwa Mercy ini adalah solusi dari masalahnya. Mungkin dia sakit, ini solusinya. Mungkin dia ingin tambahan penghasilan, ini solusinya, gitu, teman-teman, ya. Oke. Kemudian poin berikutnya adalah meningkatkan keinginan member untuk segera bergabung, ya. Setelah member Anda yakinkan tentunya bahwa ini solusi, maka ini akan meningkatkan keinginannya sehingga dia terdorong, ya, mengambil action, mengambil tindakan untuk bergabung. Nah, Anda lihat bahwa follow up ini sangat penting untuk mendorong member, mempercepat member untuk bergabung dengan kita. Bahkan setelah mereka join juga sebenarnya sangat penting sekali untuk di follow up, yaitu apa? Untuk melakukan tugas-tugas member, teman-teman, ya. Oke. Nah, berikutnya apa saja yang menjadi proses follow up? Nah, kan saya jelaskan, ya. Sebelum follow up, selama follow up, ya, dan sesudah follow up, seperti apa prosesnya? Sebelum follow up, teman-teman, hal yang penting, ya, sebelum Anda melakukan follow up, pastikan data lengkap. Misalnya nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lain, itu penting sekali. Maka pada saat closing, sangat penting sekali Anda punya data ini. Bahkan sebenarnya sebelum, karena Anda kan sudah punya daftar nama. Nah, kalau Anda sudah punya daftar nama, maka tentu hal ini akan jauh lebih mudah tentunya, teman-teman, ya. Makanya daftar nama itu penting. Ini merupakan suatu rangkaian proses. Maka saya katakan mulai dari daftar nama sampai kepada proses pembinaan, itu adalah duplikasi, teman-teman, ya. Saya bilang ada 9 langkah kalau Anda masih ingat di pembelajaran selanjutnya, ya. Sebelumnya maksud saya. Ini adalah satu proses, merupakan rangkaian dari proses membangun bisnis di Mercy, membangun jaringan di Mercy, teman-teman. Nah, oke. Jadi datanya harus lengkap. Lalu yang kedua apa? Sedapat mungkin minta calon member mengisi formulir dan sepakati tanggal join dan tanda tangan. Nah, ini penting, teman-teman, ya. Setelah mereka mengatakan ya siap bergabung, berikan formulir, lalu mereka isi dan di situ tuliskan tanggal
bergabungnya jika belum join pada saat itu tentunya. Kalau memang bisa join pada saat Anda presentasi, ya sudah. Itu yang paling bagus tentunya. Nah, kalau belum, minta dia tanda tangan ya, dan dorong dia untuk bergabung secepatnya. Katakan orang-orang sukses di bisnis ini ya, seperti dijelaskan sebelumnya di materi sebelumnya, adalah joinnya tidak lebih dari 2-3 hari, paling lama 1 minggu. Lalu arahkan mereka untuk menulis tanggal dalam rentang waktu yang Anda inginkan, teman-teman ya. Lalu, tanggal yang disepakati di formulir itu akan menjadi acuan untuk melakukan follow up. Contoh misalkan mereka janji untuk closing atau untuk bergabung 3 hari setelah Anda lakukan closing ya. Maka di situ ditentukan tanggalnya ya. 3 hari kemudian. Nah, 1 hari atau 2 hari sebelum tanggal itu Anda semangati lagi, Anda follow up lagi. Ini ada yang bergabung nih. Ini bonusku hari ini. Ini bonus upline-ku nih. Wow, luar biasa. Datamu kemarin sudah saya tunjukkan ke upline dan dia sangat yakin Anda sukses. Bagaimana kalau kamu lebih cepat bergabung, lebih bagus lagi. Nah, kalau dia bisa kita dorong kurang dari 3 hari, kenapa tidak gitu loh, teman-teman ya. Jadi tanggal itu penting. Tapi setidaknya 1 hari sebelum tanggal dia sudah janji, nah Anda harus hubungi teman-teman dan kemudian Anda pastikan dia bergabung paling lambat pada tanggal yang dia sudah tentukan, disepakati dan ditanda tangan. Itu teman-teman ya. Nah, itu sebelum follow up. Nah, yang kedua, proses follow up. Pada saat follow up, apa yang harus dilakukan? Pada saat follow up itu adalah Anda harus berkomunikasi dengan hangat ya. Jangan sampai Anda terkesan seperti penagih hutang gitu kan ya. Jadi, halo friend, bagaimana kabarnya? Halo bro, sis, ya kak, dek, pak, ya. Sampaikan komunikasi Anda dengan hangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, bisnis kita ini semakin luar biasa. Anda pilih bergabung di Mercy ini tepat sekali. Wow, lebih cepat bergabung tentunya lebih bagus. Ya, contohnya kita buat komunikasi yang hangat seperti itu ya. Lalu yang kedua, ingat bahwa Anda sedang membangun relasi. Ini selalu saya tekankan. Anda sedang membangun relasi dan trust, kepercayaan. Karena orang berbisnis dengan orang yang dia percaya, yang relasinya bagus. Orang tidak akan mau bergabung dengan orang yang dia tidak percaya, yang relasinya tidak bagus ya. Tentu dia tidak akan mau bergabung ya. Nah, jadi ini membangun relasi teman-teman, membangun kepercayaan ya. Bisnis itu adalah kepercayaan. Lalu poin berikutnya, yang ketiga adalah jangan terkesan seperti penagih hutang, teman-teman. Kalau Anda terkesan, Anda katakan, kapan join? Kok kamu belum join-join? Kan sudah janji join, kok belum join juga? Nanti terkesannya seperti penagih hutang, teman-teman. Ya, sekali mungkin dia bisa toleransi, 2 kali masih bisa toleransi, 3 kali Anda katakan seperti itu, mungkin Anda di-block, teman-teman ya. Maka jangan terkesan seperti penagih hutang ya, karena memang mereka tidak berhutang dengan Anda tentunya ya, tidak ada hutangnya. Maka di sini adalah membangun relasi, itu saya tekankan tadi. Nah, jika belum closing pada saat Anda lakukan follow up, ya, sepakatilah tanggal dan waktu berikutnya untuk Anda melakukan follow up. Jadi, jika belum closing, sepakati tanggal dan waktu untuk melakukan follow up berikutnya. Katakan misalkan dia sudah janji 3 hari, tapi dia bilang, aduh, maaf ini uangnya ternyata belum tersedia, atau maaf saya lagi di luar kota, dan sebagainya. Oh maaf, anak saya sedang di rumah sakit. Maka sepakati tanggal berikutnya. Oke, kalau begitu, ya, hari ini belum bisa, ya, besok kira-kira bisa, besok atau lusa, gitu teman-teman. Jadi didorong untuk menentukan tanggal berikutnya untuk Anda bisa follow up kembali, ya teman-teman ya. Oke, itu pada saat follow up, ya. Kemudian setelah follow up teman-teman selesai, ya, setelah dia misalnya sudah sepakati bahwa ada tanggal berikutnya, ekspresikan rasa terima kasih Anda atas kesediaannya berkomunikasi dengan Anda. Terima kasih ya, sudah berkomunikasi, sudah telepon, sudah angkat teleponnya, kita sudah ngobrol tadi. Wah, saya percaya Anda sangat cocok di bisnis ini karena Anda adalah pribadi yang menyenangkan. Berikan pujian, teman-teman ya. Nah, kemudian catatlah poin-poin penting atas informasi yang Anda dapatkan dari pembicaraan selama follow up. Ya, misalkan dia bilang, saya belum bisa, ini uangnya belum siap, saya masih akan usahakan, ya. Maka tentu Anda harus catat itu, teman-teman. Anda harus catat itu sehingga poin berikutnya Anda berbicara, Anda lebih berfokus pada itu, ya. Katakan bahwa inilah solusi keuangan yang sangat-sangat luar biasa, tidak akan ada ruginya, ya, kamu bergabung, ya. Bahkan mungkin Anda meminjam pun, ini toh modalnya tidak begitu besar, ini sangat-sangat luar biasa. Itu Anda bisa sampaikan pada
follow up berikutnya, ya. Atau misalnya dia bilang anakku lagi sakit di rumah sakit gitu loh. Anda jangan hanya berfokus kepada closingnya, tapi bilang, aduh, saya turut prihatin, ya, semoga lekas sembuh. Atau mungkin jika memungkinkan Anda kunjungi, Anda datang, ya, bawa jeruk misalnya, ya, lihat anaknya yang sedang sakit misalnya, atau saudaranya yang sedang sakit, maka itu Anda menunjukkan empati Anda. Di situ terbangun relasi, ya, sehingga berikutnya ya Anda akan lebih mudah tentunya untuk melakukan follow up dan mendorong dia untuk bergabung. Kenapa? Karena relasi sudah terbangun, ya. Jadi catat poin-poin penting. Dan yang ketiga, pikirkan follow up berikutnya apa yang harus Anda sampaikan sehingga tidak begitu-begitu saja. Jadi kapan bergabung? Kok tidak bergabung? Jangan. Jadi kita harus ada teknik-teknik tertentu, ya. Ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang baru yang harus kita sampaikan. Contoh misalnya kalau anaknya sakit, misalnya Anda sudah lihat, kemudian sudah pulang dari rumah sakit, misalnya dia bilang, gimana anaknya sudah pulang dari rumah sakit, Bu? Oh, sudah Bu, ya. Oke, dia juga akan ingat itu. Oh ya, Bu, saya hari ini belum bergabung, belum sempat transfer nih, besok ya. Itu kan mantap, enak gitu loh teman-teman, ya. Jadi biarkan dia mengalir dan relasi selalu terbangun. Jadi setiap Anda melakukan follow up, ya, follow up pertama, kedua, ketiga, itu relasi harus semakin baik, bukan sebaliknya, ya. Kalau Anda melakukannya salah, maka pertama dengan kedua, ketiga justru sebaliknya. Kedua, relasi sudah mulai rusak. Ketiga, relasi makin rusak. Anda nih blok gitu, ya. Nah, maka harus semakin baik gitu teman-teman, ya. Oke. Kemudian, apa hal-hal penting yang perlu kita perhatikan untuk teknik follow up, teman-teman? Nah, saya sudah sebutkan tadi, saya sudah singgung. Sedapat mungkin lakukanlah follow up dalam waktu 2 kali 24 jam setelah presentasi. Supaya apa? Supaya masih segar diingatannya, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua, ingat bahwa Anda sedang membangun relasi, bukan menagih hutang. Sapalah dengan salam hangat dan nada yang ceria. Jadi jangan seperti nadanya, gimana ya, join nggak dia? Anda berdebar-debar gitu kan, tegang. Jangan. Ceria saja, enjoy saja gitu. Sampaikan, wow, sangat senang, kamu angkat teleponnya, sangat happy, ya. Anda bisa berhubungan lagi dengan Anda, bisa telepon lagi dengan Anda, bisa WA lagi dengan Anda. Wow, luar biasa, ya. Ini calon partner saya ini memang luar biasa. Saya sudah bayangkan, ya, 2-3 bulan ke depan kamu akan luar biasa di bisnis kita ini, kawan. Nah, contohnya begitu, ya. Jadi, buat nada dengan salam yang hangat. Kemudian, ajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda sangat yakin dia bergabung, ya. Jadi, jangan bilang begini, jadi bergabung nggak? Nah, nanti dia bilang, nggak jadilah. Jadi, Anda harus yakin betul bahwa apa yang dia sudah janjikan itu bergabung adalah bergabung. Sehingga Anda tidak lanjut. Jadi dalam follow up itu adalah menindaklanjuti apa yang sudah dijanjikan. Contoh misalkan tidak lanjutnya adalah mengirim barang. Contohnya, ya, atau transfer, ya. Kami sudah siapkan barangnya loh. Sudah siap nih barangnya. Gimana? Kamu mau kirim via JNE atau Gojek misalnya. Kamu mau kirim hari ini atau besok pagi saja. Contohnya gitu, ya. Kemudian mau transfer uangnya, ya. Ini rekeningnya sudah saya siapkan ini, ya. Mau transfernya ke BCA atau BRI. Ini rekening perusahaan, ya. Anda boleh tawarkan seperti itu sehingga opsinya adalah iya dan iya. Tidak ada opsi iya dan tidak. Jadi kalau Anda bilang tadi, gimana kamu jadi gabung nggak? Enggak. Nah, itu kan ada opsi tidak gitu loh, ya. Jadi ini tidak boleh ada opsi tidak, ya. Opsinya harus ya dan ya. Ya, gitu teman-teman, ya. Jadi Anda harus yakin betul bahwa dia memang pasti bergabung, ya, dalam hati Anda, sehingga itu nanti akan dirasakan oleh dia gitu loh. Itu akan dirasakan oleh dia. Orang yang sudah merasakan bahwa dia disambut, nah dia akan lebih terdorong untuk lebih cepat bergabung, ya. Itu teknik follow up, teman-teman, ya. Nah, teknik follow up berikutnya, jika ada benefit yang Anda mau tawarkan, ya, tekankan. Misalnya jika ada transfer hari ini langsung ada downline, atau ini free ongkir nih hari ini. Ungkapkan itu, ya. Ya, kalau Anda bergabung misalkan hari ini, besok sudah ada di bawahmu. Tapi jangan bohong. Karena memang Anda misalnya sudah ada siap yang mau bergabung dan Anda siap tempatkan di bawahnya. Atau katakan, misalnya kalau besok belum, katakan ya dalam 1-2 minggu ini akan ada yang join di bawahmu. Atau dalam 2-3 hari ini akan ada yang join di bawahmu. Atau kemungkinan besar akan ada join di bawahmu. Sampaikan itu, ya. Nah, jika belum closing pada saat Anda lakukan follow up, ya, catat tanggal kapan kiranya akan bergabung atau follow up berikutnya, ya. Kalau dia janji, oke, saya besoklah saya transfer, oke, catat itu. Dan pastikan pagi-pagi Anda sudah telepon atau sudah WA, ya, dengan nada yang hangat seperti tadi, ya. Kemudian atau tanggal follow up berikutnya, ya sudah, 3 hari lagi deh kita ngobrol lagi, ya, atau ketemu lagi bila dimungkinkan, ya. Nah, itu juga Anda catat, teman-teman. Anda catat di agenda Anda. Penting sekali, ya. Jadi
mencatat agenda itu, mencatat waktu itu sangat penting sekali. Itu menunjukkan bahwa Anda seorang pebisnis yang profesional, Anda seorang entrepreneur. Nah, sedapat mungkin lakukanlah follow up sampai 5 kali, teman-teman ya. Jadi jangan bosan melakukan follow up pertama, catat apa yang follow up kedua, lakukan lagi, catat lagi apa poin-poin positif. Anda bangun lagi relasinya, follow up ketiga, keempat, kelima. Ya, kalau Anda benar melakukan ya, kalau kita benar melakukan, relasi semakin terbangun, maka itu pasti join, teman-teman ya. Oke. Setidaknya 99% akan join ya. Oke, nah jika follow up sudah dilakukan 5 kali dan memang belum closing, teman-teman ya, maka simpan dulu datanya dan tunggu 1 atau 2 bulan berikutnya baru Anda lakukan follow up lagi. Jadi bukan berarti kalau tidak closing sudah 5 kali follow up itu tidak akan closing selamanya, tetapi Anda simpan datanya dan lakukanlah follow up di waktu-waktu berikutnya ya. Nah, itu teknik follow up. Nah, kesimpulannya teman-teman, untuk mengingatkan kembali apa yang saya sudah sampaikan dari awal tadi, ini poin-poin yang pertama, 80% closing itu adalah karena follow up ya. Jadi kalau ada 10 orang yang closing, itu 8 orang itu karena follow up, teman-teman. Maka follow up sangat-sangat penting sekali, sangat efektif, teman-teman ya. Nah, follow up adalah membangun relasi. Ingat itu, membangun relasi, bukan menagih hutang. Jadi follow up pertama, kedua, relasi harus semakin baik, dan pasti akhirnya adalah closing, teman-teman ya. Nah, saat follow up, yakinkan diri bahwa orang yang terkait itu closing saat itu juga, sehingga Anda berbicara itu proses joinnya. Tidak lagi bertanya jadi atau enggak, tapi proses berikutnya kita bicarakan, pengiriman produk, transfer, dan sebagainya, membangun jaringan, membuat daftar nama. Nah, itu sudah pembicaraan kita dorong ke situ. Nah, kemudian, orang melakukan bisnis dengan orang yang dipercaya, yang enak diajak berkomunikasi, maka jangan terkesan sebagai tukang tagih saat follow up, teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir, lakukan follow up dengan persisten setidaknya sampai 5 kali ya. Jadi jangan bosan-bosan. Kalau Anda melakukan follow up, tentunya semakin Anda ahli melakukan follow up, teman-teman, Anda akan semakin mudah untuk melakukan closing, teman-teman ya. Dan jaringan Anda akan berkembang terus ya, maka bonus Anda akan luar biasa ya. Oke, itu bisa sampaikan, teman-teman. Terima kasih Anda sudah menyimak ya materi yang saya sampaikan ini mengenai follow up. Follow up adalah seni, teman-teman ya. Follow up is an art. Lakukan dengan konsisten dan persisten ya. Agak ngotot ya, tapi bukan maksa ya. Persisten itu ngotot, tapi bukan maksa ya. Lakukan dengan konsisten dan persisten. Dan jika Anda melakukan terus dengan sungguh-sungguh ya, maka follow up itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Oke, teman-teman, sekian dari saya, Manuto Sitija, founder dan mentor Mercypreneur ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe Mercypreneur TV. Sekian dari saya, sampai jumpa di puncak sukses. Merci, yes, mantap.